Assalamualaikum guys, apa kabar nih kalian? Semoga baik-baik aja ya. Jadi pada video kali ini kita akan bahas alur cerita dari film yang berjudul Queen Spades The Dark Ride. Film ini sendiri nanti bakal bercerita tentang sekelompok remaja yang secara iseng melakukan pemanggilan iblis. Mereka nggak tahu kalau iblis yang mereka panggil bakal membahayakan nyawa mereka. So, apakah iblis ini bisa diusir atau justru bakal merenggut nyawa mereka semua? Kita langsung aja ke isi cerita film selengkapnya. Di awal film kita diperlihatkan 4 orang remaja yang sedang bercerita tentang sebuah legenda kuno. Mereka antara lain bernama Anya, Sergei, Mervin, dan juga yang bercerita ini bernama Katya. Katya bercerita bahwa dahulu ada seorang anak yang memanggil iblis dari dalam cermin. Dan saat iblis itu keluar, rambut anak itu dipotong oleh sang iblis. Setelah kejadian yang dialami, si anak lalu bercerita kepada semua orang, namun gak ada yang percaya. Anak itu kemudian dibawa ke rumah sakit jiwa karena semua orang menganggap dia telah gila karena bercerita tentang hal-hal yang gak masuk akal. Beberapa saat kemudian, si anak ditemukan tewas karena melompat dari jendela rumah sakit. Mervin yang penasaran kemudian bertanya bagaimana caranya untuk memanggil iblis tersebut. Katya lantas menjelaskan bahwa si anak tadi memanggil iblis dengan cara menggambar pintu dan tangga di atas permukaan cermin. Dia lalu menyalakan lilin dan mengucapkan sebuah kata, yaitu Ratu Spades muncullah sebanyak 3 kali. Mervin kemudian meminta Anya untuk melakukan ritual tersebut. Namun Anya menolak, tapi setelah dibujuk sama teman-temannya, Anya akhirnya mau melakukan ritual tersebut persis seperti yang diceritakan sama Katya. Пиковая дама, приди. Пиковая дама, приди. Singkat cerita, setelah menggambar sebuah tangga dan pintu, Anya memanggil Ratu Spades sebanyak 3 kali. Beberapa hari kemudian, setelah melakukan ritual pemanggilan iblis tersebut, Anya yang sedang di dapur mendengar suara pintu bel rumahnya berbunyi. Setelah membuka pintu, Anya melihat Mervin yang datang ke rumahnya dengan raut wajah ketakutan. Setelah masuk ke dalam rumah, Mervin kemudian bercerita tentang kejadian aneh yang dialaminya semalam. Dia melihat sebuah bayangan di cermin kamarnya dan juga rambut miliknya yang tiba-tiba terpotong. Karena mendengar suara air yang udah mendidih, Anya pun bergegas ke dapur untuk mematikan kompor miliknya. Ketika akan membuat minum, Anya seperti melihat sebuah bayangan di belakangnya. Namun saat menoleh dia nggak melihat siapapun, dan setelah itu Anya pergi menemui Mervin. Namun Anya menjadi terkejut setelah melihat keadaan Mervin tergeletak di lantai sambil memanggil-manggil namanya. Dan akhirnya Mervin ini pun tewas. Beberapa waktu kemudian terlihat seorang pria bernama Anton yang sedang bekerja. Dia lalu mendapatkan sebuah telepon dari seseorang yang ternyata itu adalah telepon dari mantan istrinya yang juga merupakan ibu Anya bernama Marina. Marina meminta Anton datang ke rumah untuk melihat keadaan anaknya yang sedang sakit dan bersikap aneh. Sesampainya di rumah, Marina lantas bercerita kepada Anton awal mula Anya sakit setelah Mervin datang ke rumah mereka. Marina mengatakan bahwa setelah melihat Mervin pingsan, Anya lantas menelpon ambulans sendiri karena dirinya yang sedang bekerja. Marina juga bercerita bahwa semalam saat dia terjaga, dia melihat Anya yang duduk terdiam seperti orang yang sedang ketakutan. Saat ditanya apa yang sebenarnya terjadi, Anya berkata bahwa dia telah bermimpi buruk tentang seorang wanita yang datang dan kemudian memotong sebagian rambutnya.
Setelah mendengar cerita dari Marina, Anton lantas masuk ke kamarnya Anya dan bicara dengannya. Melihat ayahnya masuk kamarnya, Anya lantas bertanya apa yang membuat ayahnya datang ke sini. Namun saat Anton ingin menjawabnya, Anya kemudian berdiri dan beranjak pergi. Di sisi lain, diperlihatkan Sergei sedang melakukan video call dengan seseorang dan meminta orang itu untuk membantunya. Sepertinya orang yang ditelepon sama Sergei ini tahu banyak hal mengenai ritual iblis yang kemarin mereka lakukan. Keesokan harinya, Anya dan kedua orang tuanya pergi untuk menghadiri prosesi pemakaman Mervyn. Di sana, Anton bertemu dengan seorang dokter yang mengatakan bahwa ada sebuah kejanggalan dari penyebab kematian Mervyn. Sepulang dari pemakaman Mervyn, Sergei menemui Anton dan memperlihatkan sebuah video sewaktu mereka semua melakukan ritual pemanggilan iblis. Sergei menunjukkan sebuah bayangan yang muncul pada cermin yang waktu itu nggak mereka sadari. Sergei kemudian mengajak Anya, Katya, dan juga Anton untuk melakukan sebuah ritual pemanggilan Ratu Spades dari sebuah radio yang dia bawa. Dia mengatakan bahwa orang yang kemarin dia hubungi memberitahunya untuk melakukan cara itu guna memanggil kembali iblis tersebut. Di tengah permainan, Anton mengambil radio milik Sergei sambil berkata apa yang mereka lakukan ini adalah sesuatu yang bodoh. Anya kemudian berdiri dan merasa telah dikerjai oleh mereka karena radionya Sergei ini hanya berbunyi ketika disebut nama Anya. Kemudian Anton meminta Sergei dan Katya untuk pulang. Yang lalu Anton membuka handphone milik Sergei dan melihat banyak sekali tentang ritual Ratu Spades. Setelah itu Anton kembali ke bengkel karena ada pelanggan yang menunggunya. Di sisi lain terlihat tubuhnya Sergei melayang dan terlempar ke dinding. Dia sepertinya telah diserang oleh iblis tersebut hingga membuatnya tewas. Anton yang masih dalam perjalanan mendapatkan telepon dari Marina yang mengabarkan bahwa Sergei telah tewas. Dia lantas berputar balik dan menjemput Anya serta Marina untuk tinggal bersama di rumahnya. Anton kemudian juga menemui Katya untuk mengajaknya ikut pergi ke rumahnya, namun Katya ini menolak ajakan Anton dengan alasan dia harus menunggu bibinya pulang. Sebelum pergi, Anton memberikan nomor telepon dan juga alamatnya agar nanti kalau ada apa-apa, Katya bisa langsung menghubunginya atau segera pergi ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Anton lalu membuka handphone milik Sergei dan dia kemudian mencoba berkomunikasi dengan seorang pria yang tempo hari telah dihubungi oleh Sergei. Di sini Anton meminta tolong kepada pria tersebut untuk membantunya menyingkirkan iblis yang telah meneror anak mereka. Namun pria itu menolak permintaan Anton dan segera memutuskan telepon tersebut. Setelah itu Anton dan Anya mencoba melacak keberadaan dari pria misterius tadi. Setelah mendapatkan lokasinya, Anton segera pergi ke sana dan menemui pria misterius itu. Pria misterius itu bernama Smirnov dan setelah melihat Anton datang, dia lalu mempersilahkan Anton untuk masuk ke rumahnya. Di dalam rumah, Smirnov menceritakan asal-usul dari Ratu Spades yang sekarang sedang meneror anak Anton. Smirnov mengatakan bahwa dahulu iblis Ratu Spades pernah meneror keluarganya hingga membuat anaknya meninggal. Setelah berbincang sebentar, Anton lalu mengajak Smirnov untuk datang ke rumahnya dan menolong putrinya tersebut. Sesampainya di rumah, mereka berdua lalu menemui Anya yang sedang histeris seperti kesurupan. Smirnov lantas melihat sebuah cincin yang dipakai Anya dan di sini dia mulai yakin bahwa itu adalah penghubung kepada iblis Ratu Spades. Dia kemudian melepaskan cincin dari jarinya Anya dan benar aja setelah cincin itu lepas, Anya kembali tenang.
Singkat cerita, akhirnya Katya datang ke rumahnya Anton dan di sana Smirnov lantas menyuruh Anya dan juga Katya untuk melakukan ritual kembali guna memanggil iblis Ratu Spades. Ketika sedang melakukan ritual, tiba-tiba pintu tertutup sendiri dan membuat Anya serta Katya terkunci di dalam kamar. Setelah berhasil masuk, mereka melihat keadaan Anya yang melayang dan saat mereka mencoba menolong Anya, tiba-tiba mereka terpental seperti ada yang mendorongnya. Smirnov lantas meminta Anya untuk melepaskan cincin yang dia pegang. Seketika itu, Anya kemudian terlepas dari iblis dan jatuh ke lantai. Katya yang melihat cincin itu segera mengambilnya dan bergegas lari ke jendela untuk membuangnya. Keesokan harinya, Smirnov membawa Anya dan juga Katya ke depan cermin untuk melihat apakah mereka masih diganggu oleh iblis Ratu Spades. Setelah nggak merasakan apa-apa, mereka semua kemudian menganggap bahwa teror dari iblis ini telah menghilang. Anton kemudian mengantar Smirnov untuk kembali ke rumahnya dan beberapa saat kemudian mobil Anton ini tiba-tiba mati. Dia lalu mencoba untuk mengecek keadaan mobil. Anton lalu menemukan cincinnya Anya yang kemarin, yang mana seketika itu Anton dan Smirnov memutuskan untuk kembali ke rumah. Sedangkan di dalam rumah, Anya dan juga Katya terlihat sedang menikmati makanan yang tadi dibuat Anton. Anya sepertinya nggak suka dengan makanan yang dibuat sama ayahnya ini, yang kemudian dia memuntahkannya. Tanpa sengaja Anya menjatuhkan pisau dan saat dirinya mengambil pisau itu, tiba-tiba tubuhnya bergetar. Katya kemudian mendekati dan bertanya apa yang telah terjadi, dan karena Anya ini nggak menjawab, Katya lalu mengambil cermin dan mengarahkannya ke arah tubuh Anya. Tiba-tiba Anya mendekat dan langsung menyerang Katya hingga tubuhnya terbentur ke dinding. Dia kemudian berlari untuk memberitahu Marina bahwa Anya tiba-tiba bersikap sangat aneh. Namun saat Marina mendekati Anya, dia juga ikut diserang hingga membuat Marina jatuh ke lantai. Hingga pada akhirnya mereka berdua berhasil menahan amukan Anya dan mencoba untuk menenangkannya. Karena merasa Anya demam, Marina kemudian meminta Katya untuk segera menghubungi ambulans. Singkat cerita, Smirnov dan juga Anton datang ke rumah sakit untuk menemui Marina. Setelah mendengar cerita dari Marina, Smirnov yang merupakan seorang mantan dokter lalu meminta Anton dan juga Marina membawanya ke ruangan gudang di rumah sakit tersebut. Anton dan Marina lalu menyamar sebagai seorang perawat untuk menculik Anya dari kamarnya dan membawa ke dalam ruangan yang dikatakan sama Smirnov. Di dalam ruangan tersebut, mereka lalu mengikat Anya di atas sebuah ranjang agar dirinya nggak berontak. Smirnov berkata kepada Anton dan Marina bahwa dia akan menyuntikkan sebuah racun ke tubuhnya Anya agar membuatnya meninggal sementara. Dia juga menyiapkan seekor tikus yang akan digunakan sebagai perantara untuk mengeluarkan iblis tersebut. Jadi nantinya Anya akan dibuat mati suri dan iblis yang berada di dalam tubuhnya akan berpindah ke tubuh tikus itu. Si iblis yang merasuki Anya akan keluar jika tubuh orang yang dia rasuki telah meninggal. Dan seketika itu, setelah si iblis berhasil keluar, dia akan mencari makhluk lain yang masih hidup di dekat orang yang dia rasuki. Singkat cerita, setelah disuntik sama Smirnov, Anya kemudian gak sadar. Hal itu membuat Anton khawatir dan dia pun mendekati Anya, tapi tiba-tiba iblis tersebut malah masuk ke tubuhnya Anton. Untuk menyelamatkan Anton, Smirnov lantas meminta sang iblis untuk merasuki tubuhnya aja. Dan setelah terasuki sang iblis, Smirnov yang masih tersadar meminta Anton dan keluarganya untuk segera pergi dari tempat itu. Dia juga mengatakan untuk melupakan semua kejadian tersebut. Yang lalu Anton dan Marina membawa Anya pergi. Smirnov yang masih berusaha tersadar lantas menyuntikkan sesuatu ke tubuhnya dan membuatnya tewas.
Beberapa bulan kemudian ketika Anton dan keluarganya sedang merayakan ulang tahun Anya, tiba-tiba bel pintu rumahnya berbunyi. Anton kemudian keluar dan melihat seorang wanita yang menggunakan cincin sama persis seperti cincin milik Anya. Anton bertanya dari mana dia mendapatkan cincin tersebut dan meminta wanita itu untuk segera membuangnya. Namun sayangnya wanita itu nggak mau menjawab dan bergegas pergi dari rumah Anton. Setelahnya Anton pun kembali ke pesta anaknya dan melihat ke arah cermin. Yang lalu film ini pun berakhir. Oke guys, jadi itu tadi adalah seluruh alur cerita dari film Queen Spades The Dark Red. Pada akhirnya si iblis pun terjebak di dalam tubuhnya tikus. Tapi di akhir film ada cewek yang memakai cincin milik Anya, dan apakah iblis dari Ratu Spades ini udah bersemayam di tubuh cewek tersebut? Ya, kita juga nggak tahu. Oke, mungkin gini aja pembahasan film kali ini. Tinggalkan komentar kalian untuk video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.